senangku ada. Oh Yesusku, pujilah Kau selamanya. Yesus sekali, Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, pujilah Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, pujilah Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, pujilah Kau selamanya. Tak dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Syukuri dengan benar kita-Mu oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi, apa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan untuk lakukan, asalkan Tuhan bersenang, mampu relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hadapanmu bahagiaku penuh. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita jadi penyembah yang benar dalam Roh Kudus. Mari angkat suaramu, angkat hati, cintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tiada bala-bala sigala bala-bala terus yang berbahasa roh yang kuat sigala bahasa bahasa kuria terus katakan haleluya 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 glory 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 terpujilah Tuhan, termulia di bumi dan di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, jangan ada satupun yang Kau lewati dari depan ke belakang, kiri dan kanan Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh jamahan-Mu, kami butuh api lawatan Roh Kudus. Kami perlu kuat, kami perlu menyala-nyala di dalam Roh. Sampai roh jiwamu terus terangkat ke surga. Terbuka Tuhan lawatanmu. Terbuka pintu-pintu kesempatan, terbuka pintu-pintu pemulihan demi pemulihan, terbuka pintu-pintu kesembuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami terus memuliakan nama-Mu Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terus jamah Tuhan,
Saudara, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Katakan, lawat aku Tuhan, lawat aku saat ini. Lawat aku Tuhan, jangan lalui. Pada saat Tuhan datang, rohnya ada di tempat ini. Menjamah satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Katakan, Tuhan, jangan lalui aku. Tuhan, jamah hidupku. Tuhan, berkati kami Bapa. Biar kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yes, yes, yes. Saudara yang mau menjerit, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus beri hati yang baru, beri hati yang mengasihi Tuhan, beri hati yang mengasihi sesama, beri hati yang mengasihi diri kami. Beri hati Tuhan, kasih yang baru, kasih yang mula-mula kembali mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami bukan hidup di zaman yang mudah, tapi zaman yang susah. Akhir zaman, kesukaran akan datang. Tapi saat ini kami mau kuatkan roh kami cas di hadirat Tuhan. Saudara, cas roh saudara, jiwa saudara di hadirat Tuhan saat ini. Terus dicas di hadirat Tuhan. Ya Rabaya sekere. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang lobet, tidak ada yang lemah, tidak ada yang lobet. Kuatkan lagi. Rohmu menyala-nyala. Terus ora seke takorobo seke. Kami tak bisa hidup tanpamu Tuhan. Kami tidak kuat tanpamu. Kami tidak mampu tanpamu. Kalau sebab itu Tuhan, Kau yang menguatkan hati kami lagi. Kau yang membakar roh kami lagi. Engkau yang memulihkan jiwa kami. Terus Bapa, didik hidup kami, atur hidup kami. Kuatkan lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terus saudara dalam hadirat Tuhan, minum air kehidupan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku minum air kehidupan yang mengalir dari surga saat ini. Yes, mengalir. Kami ambil, kami minum Tuhan, air kehidupan surga. Syakarade, alabose, kalado. Tidak ada yang kering, tidak ada yang suam-suam, tidak ada yang dingin dengan Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungaimu, seperti tanah kering yang rindu airmu. Demikian kami Tuhan.
Nyalakan roh saudara, jiwa saudara melekat pada Tuhan, mendobrak semua kemustahilan menjadi tidak mustahil bersama Yesus. Orehe kara hose kekera hata terobose kerere. Ada terobosan pemulihan. Pasukan Tuhan yang kuat, persiapkan senjata rohmu, persiapkan pertajam. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pedang roh, ketopong keselamatan, perisai iman, juga ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, kami adalah pasukan-pasukan-Mu yang kuat di akhir zaman. Tidak ada lagi yang lemah, tidak ada yang letih dengan semua masalah-masalah yang ada. Kami ambil kekuatan roh-Mu, kami ambil destiny-Mu, kami ambil semangat baru, kami ambil api Roh Kudus, bakar kami Tuhan. Biarlah kami terus menyala-nyala sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi corong-Mu. Hamba tidak tahu apa yang hamba harus katakan, tapi Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir, pikiran, hati, perasaan hamba Tuhan. Kuasai Roh Kudus, sehingga ada pesan-pesan Tuhan rema yang kami terima. Tidak ada satupun yang luput Tuhan, kami terima saat ini. Karena kami tahu kami hidup di penghujung akhir zaman. Kami harus kuat, kami harus menguatkan lagi hati kami. Kami ada terobosan sehingga kami kuat menguatkan yang lemah. Sehingga kami diberkati memberkati yang lemah. Sehingga kami penuh firman dan kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya bukan satu kebetulan, kita dari berbagai denominasi, dari berbagai tempat. Saya percaya jika dipersatukan dalam satu wadah menjadi pasukan Tuhan yang kuat, kita harus lebih lagi menguatkan. Kita dicas di hadirat Tuhan, kita kuat, kita berkemenangan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya saudara. Jadi tadi saya rasakan hadirat Tuhan kuat, dan Tuhan hadir di sini menjamah setiap pribadi. Kalau yang buka hati, mereka dijamah, ya dijamah, ya jerit sama Tuhan, dorong roh kita. Jangan kita udahlah, ya pokoknya beban berat, lemah, jangan. Ya, katakan Tuhan, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku mampu, bersama Tuhan aku kuat. Ya, kemarin kita habis retret dari Kelor ya, memang kita memberkati, sedikit banyak memberkati gereja-gereja yang menengah bawah ya, saudara. 30 orang kemarin retreat, kita mengalami jamahan lawatan Tuhan. Saya percaya di situ juga banyak jiwa-jiwa yang sudah kami baptis, sudah jauh dari Tuhan lagi, bisa datang lagi ya saudara ya. Saya percaya terus harus memang terfollow up ya. Terus ada pemuritan, ada follow up ya. Dan juga ikut bawa anak-anaknya ya. Jadi kita bersyukur lagi ya bahwa
dimanapun Tuhan pakai hidup kita, dimanapun Tuhan mengadakan lawatan. Tadi saya pikir per orang bayar 100 ya, supaya cukup nih semua. Aduh Bu Maria, di sini orangnya menengah bawah. Gimana kalau per keluarga aja 100? Ya udah deh, boleh saya bilang gitu ya. Ternyata berkat Tuhan ada lagi ya. Kadang kita nggak nyangka ya. Ya sudahlah, dibebasin aja, pokoknya datang aja. Jadi kemarin Tuhan berkati semua cukup saudara, bahkan berlimpah. Amin, haleluya. Nanti September ada retret, rencananya Jakarta Serpong gabungan, tapi kalau Jakarta Cengkareng udah penuh ya udah, nanti mereka ada hari lain ya, tanggal 15-16 sudah booking, nanti kita retret bersama ya saudara. Memang setiap setahun sekali ya diusahakan, karena disitulah kita dikuatkan lagi, dicas lagi roh jiwa juga ya. Kadang mereka anak-anak tuh ya, kayak kemarin berenang bisa 3 kali loh berenang. Datang sore berenang, nanti pagi berenang, siangnya berenang. Karena mungkin kurang refreshing ya. Karena maklum ya, menengah ke bawah ya, mungkin kurang jalan-jalan. Ya kan saudara, makanan juga berlimpah-limpah loh saudara, sampai mau bungkus-bungkus, ayo sayang nih gitu kan ya. Jadi puji Tuhan saudara ya, kita melihat mereka bahagia ya, game-game permainan ya, jiwa roh juga diisi sampai perut juga kenyang, roh jiwa tubuh diisi semua ya. Ya haleluya. Saya percaya bukan satu kebetulan ya, kita boleh memberkati. Nah, tadi persembahan tadi nanti akan dibawa ke daerah Sukabumi. Di sana ada beberapa orang-orang yang dari Bani Kedar bertobat terima Yesus. Mereka juga kita datangi, kita adakan lawatan, hadirat Tuhan. Mereka luar biasa loh saudara. Ya, jadi orang-orang yang bukan dari kecil percaya Yesus, tapi baru percaya Yesus, mereka on fire. Kita nih yang dulu udah Kristen udah lama-lama kalah saudara. Mereka lebih on fire, lebih militan, lebih antusias, lebih berapi-api saudara ya. Jadi kalau saya ke tempat lagi mereka nih, ada satu keluarga baru satu doang yang bertobat terima Yesus. Mereka on fire. Saya kalau ngomong sama dia, urapannya mengalir ke saya juga ya. Kalau cerita dia bertobat, gimana dia diselamatkan. Waduh, tantangan berat, tapi dia mau kuat berjuang. Saya percaya seluruh isi keluarga akan dimenangkan, diselamatkan. Ya, jadi jangan sendiri, saya bilang. Butuh teman, butuh orang, kita butuh komunitas yang kuat. Jangan nyendiri. Kalau domba sendiri dicaplok singa, saudara. Makanya kenapa dibilang kawanan domba? Kenapa Tuhan bilang nih kawanan kita nih kawanan domba? Ya, kalau dombanya berkumpul, mereka sehati, mereka memuji Tuhan, mereka di dalam perhimpunan yang kuat, serigala tuh nggak berani datang. Serigala nggak berani makan ya saudara ya. Jadi memang dibutuhkan komunitas-komunitas yang kuat, komsel-komsel di gereja, persekutuan doa, apapun selagi masih ada waktu pergi. Saya juga bilang sama teman Henny, ada acara apa kalau saya sempat saya pergi, saya ikut, mau KKR, mau seminar, mau ada acara apa, saya pergi, saya bilang gitu. Kenapa? Itu ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, di mana kita dicas lagi, dikuatkan lagi, ya di kita ini rasanya, iya, dia enggak tadinya, dengan masalah hidup kayaknya tertekan, stres, jadi pikirannya masalah hidup, ekonomi gimana, dagangan sepi, nanti PHK, gimana? Puji Tuhan. Yen segmen baru tanya, gimana suaminya Yen? Baru PHK Ci. Nah sekarang baru kesaksian anaknya sekarang yang ganti yang kerja ya. Beri kemuliaan Tuhan. Ada aja cara Tuhan ya. Kalau kita anak Tuhan, orang Kristen ya, sampai saudara sulit makan, sampai minta-minta, ngutang-ngutang, atau masih sulit-sulit, coba cek-recek. Deket Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh aja. Ya. Pasti ada jalan keluar, ada pertolongan, ada tiba-tiba aja ada mujizat.
Ya, jangan males. Saya bilang, ayo kalian rajin-rajin saya dukung deh. Mau modal apa? Apa? Anto juga, ayo mau kerja apa? Ayo. Ya, jadi semangat. Jangan loyo, jangan sendiri. Percaya kita ada kekuatan roh dan juga ada yang dibukakan Tuhan apalagi ya. Bukan hanya rohani, jasmani, bahkan sampai keuangan. Saya aja masih mau bikin apa ya? Udah dagang bakso yuk. Isi keju polong. Ayo terima pesanan apa yang masih bisa kerjain gitu. Ya, jangan malas-malas ya, tetap ya saudara. Dari situ kita bisa berjejaring, bisa berteman banyak orang ya. Saudara, ini saya beberapa hari yang lalu ya, saya tuh waktu tiduran ya tiba-tiba kadang tuh firman datang ya, bisa pernah nggak saudara lagi diam gitu tiba-tiba firman masuk ya, tiba-tiba masuk ke hati dan pikiran. Ini yang saya dapatkan ya, kita baca Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ini tiba-tiba firman ini masuk ke dalam pikiran saya. Direnungkan. Tuhan kasih firman ini maksudnya apa? Saya bilang gitu. Oh mungkin harus dikembangkan lagi nih pelayanan supaya luas nih, gimana banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, dikuatkan lagi. Atau saudara punya usaha, punya dagangan, gimana lagi dikembangkan lagi nih ya, minta hikmat Tuhan supaya penghasilannya tambah lebih banyak lagi. Kemarin kita sempat bertemu ya dengan seorang pengusaha sama teman dari subscriber. Gimana nih bro situasi ekonomi? Dia kan pemainannya sama pejabat-pejabat, orang-orang penting ya, foto-fotonya juga sama orang-orang yang hebat-hebat lah, pejabat-pejabat. Gimana ekonomi ini? Katanya lagi pada mau goncang ekonomi ya, nggak hanya Indonesia, luar negeri juga udah pada goncang. Kita anak Tuhan. Dia memberi semangat. Kita anak Tuhan, jangan percaya kalau hal-hal yang negatif katanya, jangan kita aminkan. Buktinya saya baru tanda tangan kontrak untuk dapat proyek saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi setiap perkataan negatif, setiap perkataan yang pesimis, semua persungut-sungutan, buang. Jangan lagi ada di mulut kita. Ya dibuang. Wah suami saya begini, wah anak saya begini, negatif aja. Jangan buang. Saya pernah loh ngomong gini, aduh gimana ya, saya ngomong sama anak saya yang cewek, aduh gimana ya gini-gini si Kokoh nih, gimana nih, belum mau ibadah gini-gini. Mami tuh ngomong jangan negatif terus katanya. Anak saya bilang, Mami ngomong tuh yang positif, yang baik. Oh iya ya, aku percaya dia udah beribadah, aku percaya dia dijamah Tuhan. Buktinya suami saya udah ikut hari ini, tepuk tangan. Semangat ya. Kalau ada suami saya lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita harus maju di dalam Tuhan, bersehati di dalam Tuhan. Ya, rohani itu harusnya antusias, semangat. Perkara-perkara roh dulu, baru jiwa, baru perkara tubuh, rohani, jasmani itu nanti Tuhan cukupkan. Kejar yang roh, kejar Tuhan. Ya, kejar perkenanan Tuhan, kejar nih maunya Tuhan apa. Tuhan suruh aku buka lagi tenda-tenda kediamanmu, apalagi ini Tuhan mesti dilakukan. Minta hikmat Tuhan, nanti Tuhan bukakan, Tuhan akan bukakan. Ya, pernah nih sempat kita Lumbung Yusuf sepi, maksudnya nggak ada yang nabur, aduh sedikit Tuhan gimana ya, pelayanan udah banyak begini, mau keliling gimana, dana nggak ada, ya kan saudara. Kita juga kan keliling nih ke gereja-gereja yang susah, ke orang-orang yang langsung ke rumah-rumah ya, kita ngadain doa-doa gitu kan. Kita juga perlu dana, perlu kita berbagi gitu kan. Tapi Tuhan ingatkan, kamu jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu. Oh iya Tuhan, serahkan kekhawatiranku pada Tuhan. Ada aja, jadi saya udah gak mau pusing ya. Ada apa kerjaan, saya masih kerjain ya, saya bukan orang malas ya. Masih ada pesanan, saya kerjain. Ada apa, saya bikin, gak apa-apa ya. Bahkan berkat-berkat yang saya gak kenal pun Tuhan kirim saudara ya. Mungkin itu ya, disuruh ayo saudara punya kapasitas di
diperluas lagi. Minta hikmat lagi dalam rohani, dalam jasmani, dalam ekonomi, dalam keinginan kita iring Yesus aja lebih lagi. Saudara, saya tahu nggak saudara, setiap baca firman biasanya saya malam-malam. Padahal udah capek ngantuk, aduh ini harus dibalik, harus setiap pagi udah semua gitu kan. Untuk membalik itu tuh susah loh saudara. Biasa saya bangun pagi penyembahan, doa, udah baca firmannya, ntar malam kalau mau tidur. Itu 7 pasal, 3 kelompok. Jadi saya bilang untuk mengubah sesuatu itu gak gampang karena udah terbiasa. Saudara udah terbiasa malas, terbiasa bersungut-sungut, terbiasa cepat kepahitan, cepat tersinggung. Untuk mengubah itu tuh gak gampang. Perlu kekuatan Tuhan, kekuatan roh. Ya saudara, aduh Chan-Chan lucu kesaksiannya. Nggak boleh diblokir Bu Chan-Chan. Ya nggak boleh, harus berhati yang luas ya. Kalau orang menyakiti kita, jangan balas menyakiti ya. Jadi kita harus punya hati yang luas gitu ya. Jadi saya pikir, oh iya Tuhan, ini Tuhan ingatkan kita nih ya. Saudara punya kapasitas. Tuhan sudah berikan kita minimal 1 talenta, jangan taruh di bawah tanah. Ya Bu Yang nih pintar bikin kue, bikin maju, keluarganya bisa hidup, bisa makan sampai hari ini, ya kan? Dan juga yang lain-lainnya punya kebisaan, ya Pak Pendi juga, ya, dan yang lain-lain, ya. Ayo dikembangkan, ya talenta-talenta. Yuli juga nih, WL worshiper nih, masuk hadirat Tuhan luar biasa, yang lain-lain juga. Dikembangkan worship di hadirat Tuhan pribadi dulu, di ruang doa pribadi saudara ya, baru di depan gitu ya. Jadi harus ada hubungan pribadi, jangan di luar bagus, di luar hebat pelayanannya, di luar mengasihi orang lain, tapi di rumah tangganya nggak mengasihi ya suami anak ataupun istri, atau di rumah nggak ada hubungan pribadi sama Tuhan, boro-boro baca Alkitab saudara. Ya, nggak ada yang ini, pokoknya pelayanan maunya di depan tampil. Ya kalau di ruang doa pribadi, males saudara ya. Kemarin saya dengar loh satu kesaksian bagus sekali. Dia masih muda ya, dia kayak dibilang masih gadis apa. Punya anak 1 dia cerita. Dia dikasih penglihatan rapture, dikasih mimpi penglihatan rapture 2 kali. Dia terangkat, dia tiba-tiba dikasih sayap terangkat. Saudara di film-film kan kalau rapture kan bajunya ketinggalan, lepas ya, sampai dalemannya, bajunya, celananya lepas. Ternyata enggak lepas, itu ke bawah seperti Nabi Elia. Saudara pernah dengar? Nabi Elia dibawa sama kereta berapi itu nanti seperti itu kita. Di bawah kita semuanya, nggak baju lepas, kacamata lepas, topi Pak Pendi lepas, kagak ya. Nah itu yang punya hubungan pribadi sama Tuhan, itu yang terangkat. Kalau yang nggak terangkat itu tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, ya. Dan dia lihat kengerian antikris. Nah setelah rapture antikris baru berdiri. Antikris menguasai dunia, kan dunia kacau, semua pada banyak yang hilang. Nah itu barulah antikris menguasai. Antikris mengambil pemerintahan seluruh dunia. Makanya terjadilah apa saudara? Penganiayaan besar-besaran, jeritan, penganiayaan. Kalau yang udah terbang ke sorga, yang naik ke sorga, senang. Gak kepikiran lagi yang di bumi. Enggak saudara, udah suasana sorga senang, udah suasana sorga damai, tenang. Jadi pikirannya itu udah nggak di bumi lagi loh saudara. Makanya hari ini kalau kita masih punya anak, saudara, keluarga, ataupun yang jauh dari Tuhan, ayo dekat sama Tuhan, dorong, nasihatin, dan kita boleh juga sama-sama yuk berdoa, ayo mesbah doa. Saya juga kadang, ayo kita doa di sambil tiduran. Tapi ayo semangat lagi. Ya, kita harus saling menyemangati. Ya, kalau satunya lagi lemah, ayo semangat lagi berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, tekun berdoa tuh seperti Yeyen tadi, ya kan? Nggak jemu-jemu berdoa loh. Banyak kan orang kan udah males lah doa lah. Kok nggak dijawab sih? Mana Tuhan? Kok nggak ada sih kayaknya Tuhan nih? Kok doa terus nih? Mana jawabannya? Tuh kan manusia kan berpikir gitu jadi negatif. Sehingga males berdoa. Padahal Tuhan bilang jangan jemu-jemu berdoa.
Ya, terus tambahkan lagi saudara, kalau 24 jam perpuluhan daripada waktu berapa? 2 jam 40 menit. Tuh, 2 jam 40 menit itu kita berikan pada Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman, berdoa, berikan waktu bagi Tuhan. Sehingga kita boleh mempunyai hubungan karib sama Tuhan. Seperti sahabat bisa ngobrol. Saudara sini bisa ngobrol nggak sama Tuhan? Nah, kan karena sering ajak ngobrol, deket Tuhan, sering ngomong. Walaupun pertamanya nggak kedengeran, tapi lama-lama, oh Tuhan maunya ini. Karena akhir zaman ini dipentingkan, kenallah Tuhan. Saya kemarin dapat rema dalam pembacaan kitab suci, kenallah Tuhan. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya nanti akhir zaman bilang, aku udah ngusir setan, aku udah nyembuhin, aku udah pelayanan, aku udah ini itu kerjain, aku udah memberi, menabur. Tuhan bilang, aku gak kenal. Tuh saudara ya, karena apa? Karena gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya saudara, kemarin kita ngumpul di Puncak sama pas Serpong sama Depok, saudara di sana. Itu bukit doanya 1983 loh. Dari 1983, saya baru pertama kali ke villa itu berapa hektar ya? 6,5 hektar. Besar, ada gua doanya, cuma terbengkalai sejak Covid. Dan di situ kan banyak yang kesaksian teman-teman ya, semua ya. Yang kesaksian. Terus ada yang dari pas Depok kesaksiannya begini, Bu Maria, saya mau bersaksi. Jadi dia saksi, saya tuh punya suami banyak duit, tapi saya nggak pernah dikasih duit. Duitnya buat dia, nggak dikasih saya katanya. Loh kok bisa begitu Bu? Iya, saya kalau minta dia marah. Makanya ada roh apalah gitu ya suami. Jadi kalau minta udah marah, makanya dia cari duit sendiri. Anaknya 5 loh. Jadi dia sering kali jatuh gitu ya. Kita doakan ya. Terus dia bilang, dia cerita kemarin, saya pernah dikasih duit sama Bu Maria 50.000. Saya aja lupa, saudara. Saya aja lupa nih. Dia di kesaksian. 50.000 itu saudara. Dia beli apa? Beli singkong. Dipotong-potong, dibikin keripik saudara. Dijualin, dijagangin, dia keliling dari dagang singkong. Ya. Jadi saya bilang, oh Tuhan, ternyata pemberian kita yang mungkin kita udah lupa gitu bisa jadi berkat loh. Saya bilang, aduh Tuhan luar biasa. Dari situ dia keliling-keliling dagang singkong, bisa buat makan anaknya, beli beras sehari. Anaknya sekarang udah tinggi, udah lulus ya. Sekarang anak-anaknya bisa memberkati dia, ya. Jadi saudara, kita harus ayo menabur, ya, memberkati, memberi. Mereka membutuhkan, kita nggak kadang nggak boleh inget-inget, udah nabur udah nggak usah ingetin, nggak usah entar lu balas gua ya, entar lu gantiin gua ya, entar Tuhan gua udah menabur nih, Tuhan gantiin. Enggak, kita nabur aja dengan ikhlas, dengan sukacita gitu ya. Nanti mereka, oh iya aku aja lupa, sama saya nggak pernah ingat, cuma 50.000 loh saudara, bisa mereka makan buat keluarga. Ya, jadi apapun juga kita dalam keadaan sedikit, kita harus tetap ada taburan. Ya, kita lagi susah, tetap aja masih memberi, menabur. Ya, percaya kita tidak akan, Tuhan itu berhutang. Ya, ada pasti tuaian, tabur tuai. Ya pasti ada. Hidup ini tabur tuai, baik yang baik maupun yang tidak baik. Ya, kalau yang baik kita puji Tuhan, kalau yang tidak baik ya udah jalanin aja sampai selesai. Ya, saya percaya kita semua nih di Pas Jakarta, Pas Cengkareng, ayo kuatkan lagi Tuhan. Ini rema bukan hanya buat saya loh. Maksudnya Tuhan, ayo lapangkan tendamu, perluas lagi kapasitas hidupmu. Gak hanya aku, anakku, daganganku, makananku. Jangan egois gitu loh ya. Jangan egois untuk diri sendiri aja terus. Jangan. Coba perluas lagi kapasitasnya. Coba dibentangkan lagi. Saudara bisa mendoakan, membesuk orang, atau lewat telepon, menjamah, mendoakan. Apa aja bisa dilakukan. Ya, yang bisa dikerjakan. Nanti Tuhan kasih lagi, perluas lagi. Jadi kita menjadi berkat bagi banyak orang ya.
Saya percaya saudara di tempat ini punya kerinduan, ya. Hidup ini kan singkat. Kalau saudara bilang, udahlah gue segini aja lah, ya udah. Ya, tapi kalau kayaknya Tuhan masih mau kita lebih lagi, Tuhan akan angkat lagi, ya. Jangan terbatas sama mulut kita. Mulut kita ada kuasa. Cuma bilang, udahlah, gue begini aja. Emang nasib gue begini. Emang gue susah, miskin. Emang gue juga nggak terlalu deket Tuhan. Emang gue juga dari agama seberang. Itu perkataan-perkataan negatif, ya. Jadi buang. Oh iya ya, Tuhan mau aku lebih lagi. Tuhan mau aku lebih lagi. Tuhan mau aku lebih lagi, ya. Sehingga Tuhan perluas lagi kapasitas kita. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, memang sebulan sekali umumnya kita ngumpul, tapi karena saya suka keliling, bulan depan rencananya retret ya, sama keliling ke Sukabumi. Jadi saudara terus doa, percaya bahwa kita di wadah ini menjadi pasukan-pasukan akhir zaman yang kuat, bisa membawa dampak bagi orang-orang sekeliling kita, ya. Terus juga nanti yang retret bisa segera daftar ya, karena kapasitas hanya muat 25 orang. Ya, 25 orang di puncak. Udah nanti nggak usah masak-masak repot catering ya. Pokoknya nanti isi firman ya. Dan juga ada game-game, ada kolam berenang, bisa ini ya. Refreshing lah setahun sekali ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.